warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sehat Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Biarpun kita puasa, tapi kita harus tetap semangat, G. Sebelumnya untuk biar kita semangat, kita tepuk semangat dulu ya Bu. Saya ajarkan nanti tepuk semangat. Semangat gitu ya Bu, agar kita semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat gitu ya Bu, biarpun kita puasa tapi kita tetap melakukan kewajiban P2K2 dengan semangat gitu ya Bu. Sebelumnya kita sudah belajar tentang cuci tangan pakai sabun. Apa itu pengertian cuci tangan pakai sabun, langkah-langkah cuci tangan pakai sabun kemarin sudah ya. Nah sekarang kali ini kita akan belajar tentang kesulitan cuci tangan pakai sabun. Kira-kira apa sih kesulitan cuci tangan pakai sabun? Biasanya kan cuci tangan pakai sabun sehari-hari kebutuhan Ibu. Nanti tolong diskusi dengan temannya ya, berdua. Ini berdua monggo diskusi tentang kesulitan. Selain balon bekas, itu juga bisa ember bekas ya, atau bekas cat itu ya. Itu kan bisa dilubangi, nanti itu bisa digunakan untuk cuci tangan pakai sabun. Itu ya Bu, kan tadi tidak punya wadah. Iya memang, karena kita biasanya kan janji cuci tangan hanya cuci tangan biasa. Nah itu tolong di rumah nanti buat ya, bikin di rumah. Pernah buat bikin itu Bu, galon bekas di rumah ada kan ya Bu? Ya itu bisa digunakan untuk cuci tangan ya. Terus yang hal-hal yang harus diperhatikan dalam cuci tangan pakai sabun itu tadi satu ya, cuci tangan itu harus memakai sabun, tidak harus sabun antiseptik bisa menggunakan sabun mandi atau sabun cuci tangan ya. Sabun colek juga bisa digunakan. Itu tidak harus sabun antiseptik yang mahal. Terus cuci tangan itu harus air yang mengalir ya, karena nanti air mengalir itu bisa sampai sabun itu bisa menghilangkan bakteri-bakteri yang ada. Terus selain itu tempat penampungan air itu juga harus selalu dibersihkan ya Bu, secara berkala agar tidak tumbuh lumut di itu galon bekasnya ya, atau jentik-jentik nyamuk yang malah menyebabkan penyakit. Itu ya Bu. Nah, selain itu kan kebiasaan diri setiap harinya itu kita juga pernah melakukan kebiasaan diri. Contohnya apa Bu? Kebiasaan diri membersihkan diri di rumah, berwudu ya Bu ya. Ya itu secara tidak sengaja berwudu juga sudah membersihkan diri. Cuma itu kan sudah ada cuci tangannya, nanti disediakan juga di tempat wudunya itu bisa untuk cuci tangan gitu ya Bu. Diskusi dengan teman-temannya Bu, kira-kira kesulitan apa yang cuci tangan pakai sabun coba ditulis Bu dengan temannya. Diskusi sebentar saya kasih waktu beberapa detik monggo Bu untuk diskusi sebentar ditulis nanti diutarakan coba. Kesulitan yang cuci tangan pakai sabun biasanya itu sulitnya apa gitu, kendalanya apa Bu cuci tangan pakai sabun? Ampun Bu. Ampun coba Bu ini kelompoknya Bu Sinten? Pon. Monggo coba diutarakan kesulitan pakai sabun apa Bu? Tidak terbiasa pakai Tidak sabun. Oh iya, tidak biasa cuci tangan pakai sabun. Terus kelompoknya Bu Supi ini apa? Tidak punya wadah buat cuci tangan. Oh iya, tidak punya wadah untuk cuci tangan. Ya, nanti kita bahas ya Bu. Satu-satu dulu kita akan bahas yang kelompoknya Bu Pon. Tadi tidak biasa cuci tangan pakai sabun. Ya, cuci tangan kenapa itu harus
pakai sabun, karena kalau tidak cuci tangan pakai sabun itu kumannya masih menempel di tangan kita, Bu. Itu kuman yang menyebabkan bakteri-bakteri penyakit virus itu masuk ke tubuh kita. Jadi kenapa kok kita diwajibkan cuci tangan memakai sabun, agar nanti kuman-kumannya hilang. Nanti kita itu untuk salah satu pencegahan dan penanganan stunting pada anak, juga pada keluarga ya Bu ya. Nah, jadi kenapa kok harus cuci tangan pakai sabun? Itu wajib ya, karena sabun itu bisa membunuh kuman atau bakteri yang ada di tangan kita, gitu ya Bu. Jadi tidak boleh cuci tangan hanya cuci tangan pakai air biasa tok terus sudah, itu nanti kumannya itu masih menempel di tangan kita, gitu ya Bu. Makanya yang pertama tadi kenapa kok kita harus cuci tangan pakai sabun. Terus yang kedua tadi tidak ada wadah di rumah ya, tidak ada wadah untuk cuci tangan pakai sabun. Kalau kita tidak punya wadah, tidak harus memakai wastafel yang mahal itu ya Bu. Kita juga bisa bikin sendiri dengan yang lebih mudah, praktis dan sederhana. Contohnya memakai galon bekas itu ya Bu. Kan ada di rumah galon bekas, itu bisa digunakan untuk cuci tangan. Monggo dituliskan rencana terkait cuci tangan pakai sabun yang dilakukan bersama anggota keluarganya di rumah. Bu, monggo dituliskan kira-kira apa sih rencana yang nantinya yang dilakukan bersama anggota keluarganya di rumah. Monggo Bu, itu termasuk tabel janji juga ya. Nanti dikumpulkan bulan depan pas pertemuan P2K2 selanjutnya. Itu juga merupakan cuci tangan pakai sabun, itu merupakan salah satu pencegahan dan penanganan stunting soalnya pada anak Jadi harus dilakukan secara berkala atau konsisten bersama anggota keluarganya. Sudah apa belum Ibu? Kayaknya lama belum. Kalau belum nanti diselesaikan aja di rumah terkait rencana yang dilakukan cuci tangan pakai sabun di rumah. Nanti pemanfaatkan bansos PKH kemarin karena sudah pencairan juga bisa digunakan untuk membeli perlengkapan untuk cuci tangan di rumah salah satunya sabun. Itu perlu tidak harus sabun antiseptik Bu, bisa sabun mandi, bisa sabun cuci piring, itu juga bisa digunakan kalau memang di rumah tidak ada sabun antiseptik gitu ya. Minimal ya pembelian sabun untuk cuci tangan di rumah. Jangan lupa nanti kalau tidak punya wadah atau tidak punya wastafel di rumah, nanti bisa menggunakan alat-alat barang-barang bekas galon aqua atau bekas cat ember, itu nanti dilubangi itu Bu, menghilangkan bakteri-bakteri yang ada. Terus selain itu tempat penampungan air itu juga harus selalu dibersihkan ya Bu, secara berkala agar tidak tumbuh lumut di itu galon bekasnya ya, atau jentik-jentik nyamuk yang malah menyebabkan penyakit gitu ya Bu. Nah, selain itu kan kebiasaan diri setiap harinya itu kita juga pernah melakukan kebiasaan diri. Contohnya apa Bu? Kebiasaan diri membersihkan diri di rumah, berwudu ya Bu ya. Itu secara tidak sengaja berwudu juga sudah membersihkan diri. Cuma itu kan sudah ada cuci tangannya, nanti disediakan juga di tempat wudunya itu bisa untuk cuci tangan gitu ya Bu. Oh iya, pemanfaatkan bansos kemarin kan sudah pencairan PKH Nah itu juga untuk pemanfaatkan bansos guna untuk membuat menyediakan membeli barang-barang
untuk keperluan cuci tangan pakai sabun untuk cuci tangan lah di rumah ya, atau membuat galon itu nanti agar untuk pencegahan dan penanganan stunting di rumah gitu ya Bu. Itu nanti harus ada nanti dengan bikin tabel janji nggih, tabel janji di rumah yang kira-kira untuk cuci tangan pakai sabun setiap harinya itu harus konsisten nggih. Nanti bikin dilaporkan, nanti dikumpulkan tabel janjinya terkait cuci tangan pakai sabun, apakah sudah berkala melakukan rutin setiap hari bersama keluarganya, putra-putranya gitu ya Bu. Nanti dikumpulkan bulan depan kita melakukan P2 K2 lagi gitu ya Bu. Ada pertanyaan Bu? Saya rasa cukup gitu ya. Nanti pemanfaatan bansos itu harus dioptimalkan untuk juga untuk membeli sembako itu yang untuk gizi ya Bu. Di warung biasanya kan ada ya, itu untuk gizi seimbang lah. Jadi itu juga untuk salah satu untuk penanganan dan pencegahan stunting juga pada anak. Itu nggih. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang tahu terkait cuci tangan pakai sabun, nanti saya akan alihkan ke layanan kesehatan yang terdekat gitu ya. Saya rasa cukup pertemuan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.